Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Ini dalam pertemuan kita yang kedua membahas kitab-kitab hadis-hadis pilihan ya dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Judulnya apa hari ini, Pak? Kembali kepada Allah. Itu bab kedua, yaitu bab taubah. Tapi saya lihat di iklannya jadi back to Allah-nya. Jadi bahasa Inggris. Pasti eta panitia itu. Ngarah rada keren sekedik lah. Jadi kembali kepada Allah atau babu taubah. Karena taubat itu sendiri artinya arruju ilallah. Kembali kepada Allah. Setelah apa? Setelah kita berbuat dosa. Artinya orang yang berdosa itu orang yang sedang menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap dosa yang kita kerjakan, Bapak Ibu, itu ada konsekuensinya. Harus dibayar. Kalau tidak dibayar di dunia, maka harus dibayar di akhirat. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa dosa kita itu akan dibersihkan dengan 4 sungai. Kata Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama sungai istighfar. Sungai istighfar. Jadi memohon ampun. Kalau dengan sungai istighfar dosa kita masih tersisa, maka sungai yang kedua adalah sungai kebaikan. Jadi setiap kebaikan menghilangkan keburukan. Kan gitu dalam Quran. Kalau sungai kedua ini masih belum membersihkan dosa kita, kita akan dicuci dengan sungai ketiga. Apa? Sungai musibah. Nah, kalau dengan sungai musibah masih tersisa, maka kita akan dicuci dengan sungai yang keempat, yaitu sungai jahanam. Makanya kita berharap kepada Allah supaya dosa itu sudah bersih sebelum kita meninggal dunia. Supaya tidak ada sungai jahanam bagi kita. Dan kalau bisa dicuci di dunianya dengan sungai musibah, jangan dengan sungai musibah. Ya, kalau bisa mah cukuplah dengan istighfar dan berbuat baik. Ada seorang ustadz di Bogor sana, Pak. Namanya Ustadz Badrus Salam. Beres kajian, beliau didatangi oleh seorang wanita. Dia bertanya, Ustadz, Allah itu ada enggak? Katanya. Loh, kok ibu bertanya seperti itu? Saya sudah sakit 16 tahun. Saya berdoa kepada Allah. Saya berobat tapi enggak sembuh-sembuh. Jadi Allah itu ada enggak sih? Jadi dia merasa ditinggalkan oleh Allah, Pak, karena sakitnya itu. Tapi Ustadz itu kemudian balik bertanya, ibu dulu pernah melakukan dosa apa? Wanita itu bilang, dulu aku pelacur, Ustadz. Maka kata si Ustadz itu, subhanallah, dulu ibu sabar di atas maksiat, sekarang ibu tidak sabar di atas penyakit ibu. Seharusnya ibu bersyukur. Kenapa? Karena Allah sedang membersihkan dosa. Gitu. Makanya kalau Nabi menengok orang sakit, Nabi suka bilang apa sama orang sakitnya? Tahur insya Allah. Apa maksud tahur insya Allah itu? Insya Allah dosamu dibersihkan. Gitu. Jadi kalau ada yang sakit ditengok tahur insya Allah, ulang apa? Anggap loba dosa ka urang, emang loba dosa urang mah gitu ya. Nah, salah satu cara Allah untuk menghapus dosa itu adalah dengan
menurunkan apa? Musibah. Artinya Bapak Ibu, musibah yang diderita itu salah satunya dampak dari apa? Dosa. Termasuk musibah kita hari ini. Kenaikan BBM, ya, turunnya nilai apa? Rupiah. Demo di mana-mana, harga pada naik. Nah, kita itu harus banyak introspeksi. Rakyatnya, pemerintahnya harus bertobat massal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, walau anna ahlal qura, andai kata satu penduduk kampung, baik rakyatnya, pemimpinnya, amanu, beriman kepada Allah, tidak musyrik kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjadikan hukum Allah sebagai aturan hidup dalam seluruh dimensinya, maka Allah mengatakan la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Pastilah kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tapi apa? Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka, hukum mereka disebabkan dosa yang mereka kerjakan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau sekarang harga-harga meroket gitu ya, daya beli masyarakat menurun, ya kita harus segera bertobat kepada Allah. Termasuk pemimpin kita sama harus bertobat kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, mari kita baca Bapak Ibu. Yang pertama surat At-Tahrim ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, tobatlah kalian kepada Allah, kembali kepada Allah. Artinya kita itu kalau merasa beriman harus merasa terpanggil dengan ayat ini. Ibu merasa terpanggil tidak? Coba Bapak merasa terpanggil nggak Pak? Kalau kita masih punya keimanan, kita harus merasa terpanggil. Kenapa? Allah itu sedang memanggil kita. Kata Ibnu Abbas, kalau Allah sudah mengatakan wahai orang-orang beriman, maka fokuslah dengarkan. Kenapa? Karena setelahnya biasanya ada perintah atau larangan. Gitu kata Ibnu Abbas. Nah, kira-kira di sini perintah atau larangan? Tubu ilallah, ada perintah. Perintah apa? Perintah taubat, kembali kepada Allah. Berarti kalau Allah sudah merintah, hukum taubat itu apa dong? Wajib. Karena hukum asal dari perintah Allah itu menunjukkan kewajiban. Kalau tidak bertobat berarti dosa kita. Jadi sudah berdosa, menambah dosa lagi dengan tidak bertobat. Makanya taubat kepada Allah itu hukumnya wajib. Nah, pertanyaannya, kalau Allah nyuruh kita taubat berarti nyuruh kita kembali. Pertanyaan lanjutannya, kita teh atuh reka mana sebenarnya gitu Pak. Sampai Allah nyuruh kita apa? Kembali. Kita itu sedang kemana tuh kalau begitu? Berarti kita kan sedang menjauhi Allah kita itu. Iya, dengan apa? Dengan dosa yang kita lakukan. Setiap kali kita melakukan dosa, semakin jauh kita dari Allah. Kita berdosa lagi, jauh lagi, terus seperti itu. Makanya Allah menyuruh kita untuk kembali. Dan Bapak ingat dalam hadis qudsi, kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekat kita sehasta. Kalau kita kembali kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekat kepada kita dengan berlari-lari kecil. Tuh seperti itu Pak. Jadi cek Allah teh balik ka dieu, cek orang Sunda mah ulah ka ditu bisi cilaka. Gitu. Ka ditu mah ka neraka, lamun hayang ka surga sok balik deui ka dieu. Tapi ingat Bapak, taubat itu tidak mungkin muncul kecuali atas dasar keimanan kepada Allah.
Makanya yang dipanggilnya orang beriman. Iya, keimanan. Karena imanlah yang akan menjadi dasar fondasi taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak punya iman gak akan taubat. Gitu. Orang yang tidak punya iman tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah mengingatkan taubatan nasuha. Taubat seperti apa yang diinginkan oleh Allah itu? Yaitu taubat yang nasuh. Nasuh itu apa, Bu? Nasuh teh murni artinya tuh. Maksudnya apa? Kalau kita lihat terjemahannya, taubat yang sungguh-sungguh. Yang seperti apa taubat sungguh-sungguh teh? Cing, Pak, terang tuh. Ibu, ente haruskeun atuh ka Imam Nawawi. Ibu kenal sareng Imam Nawawi? Sugan teh kenal. Billy cina kenal, abdi mah kenal di mana Ibu sareng Imam Nawawi? Nah, kata Imam Nawawi, taubatan nasuha itu syaratnya 3. Apa? Yang pertama, menyesal ketika sudah mengerjakan apa? Dosa. Harus ada penyesalan. Kalau kita melakukan dosa tidak menyesal, berarti tidak taubat kita. Makanya Ibu, ada yang lebih bahaya dari dosa. Apa? Normalisasi dosa. Sekarang sedang ada usaha dosa itu dianggap biasa. Dianggap normal. Kalau orang sudah merasa normal dengan dosa, saya yakin tidak akan ada penyesalan di dalam hatinya. Coba saja lihat kasus LGBT sekarang. Dulu orang punya penyakit menyimpang seperti itu malu, Pak. Malu itu. Ya. Sekarang mah orang banyak yang terang-terangan kalau dirinya boti. Ibu apal boti? Bapak boti apal boti, Pak? Baheula lama abdi asa menuju anom gitunya asa teh acan kantos nguping boti gitu. Ayeuna mah sering. Jadi boti itu laki-laki tulang lunak. Ongkola laki tapi tulangnya lunak gitu. Gemulai. Kemayu. Gemoy. Apa itu? Ya tuh gemoy mah eta. Ada yang tamu bilihnya rempet politik gitu. Gemoy. Dulu orang amun baheula mah kan istilahna teh bencong gitu nya. Banci tapi bencong mah teu lunak cek abdi mah eta mah ngan pura-pura hungkul. Tanagana dobel bencong mah, Bu. Jadi kadang dia namun mobil mah hybrid lah gitu bencong malah. Jadi siangna lalaki wangina istrinya kadang-kadang gitu karena profesinya. Tapi ini mah betul-betul laki-laki cuma merasa apa? Perempuan. Nah sekarang banyak muncul terutama di TikTok, katanya saya nggak punya TikTok, tapi katanya di TikTok banyak jogedan gitu. Aya nu gogorowokan subhanallah ya Allah betapa indah ciptaanmu sugan teh keur ninggali laut. Teh keur ninggali lalaki nu ngojay. Bari jeung menyebutna teh lalaki deui ngan tadi tulang lunak teh. Tah Ibu, mereka itu sekarang mulai berani. Bahkan benderanya mulai dikibarkan. Sampai ada yang menuntut untuk disahkan pernikahannya secara hukum negara, bayangkan. Lamun di Belanda mah atas disahkan ya teh. Ya sudah disahkan, bahkan Belanda itu sekarang sedang menggodok undang-undang laki-laki bisa melahirkan. Eta bijilna rek di mana kira-kira Bapak? Kalau laki-laki melahirkan itu. Nah mereka sekarang itu menuntut untuk disamakan haknya karena mereka merasa ini normal-normal saja gitu. Ini given katanya. Memang kecenderungan seksual itu bukan 2, tetapi banyak. Nah, salah satunya itu makanya LGBTQ. Tak Q itu bukan apa teh. Lamun L nama kan lesbiannya, G nama kan gay, B-nya biseksual. T-nya transgender. Nah Q-na aya tambahan Q. Naon teh Q-nya? Aya nu apal Q? Berarti narol mah sadayana di dieu mah insyaallah. LGBTQ minta disahkan, minta dinormalisasi dan betul orang-orang liberal itu
menganggap itu normal-normal saja. Sampai ada dokter cerita tuh di Instagram, ada pasien datang kepada dia, dokter ini ada yang keluar dari dubur saya katanya. Itu mah paling ambeien. Pas dilihat ternyata usus 30 cm keluar. Bayangkan. Si dokternya curiga, bertanya, kamu penyuka sesama jenis ya? Iya dokter, ternyata sering berhubungan seksual melalui anak. Yang satu lagi anak belasan tahun datang ke dokter yang sama. Dan ternyata baru masuk ke ruangan dokter saja itu sudah bau busuk kata dokter itu. Apanya yang membusuk? Kemaluannya, zakarnya membusuk. Si dokter aneh. Ini anak sebesar ini kok sudah punya penyakit ini? Ternyata tukang mabar main bareng game online dengan seseorang yang tidak dia kenal. Diiming-imingi top up isi pulsa game 50.000. Syaratnya harus mau melakukan sodomi. Ya anak kecil yang penting bisa main apa? Game. Terkena penyakit kelamin. Dan itu banyak kasus-kasus seperti itu. Ada seorang wanita cantik, putih, kena penyakit kelamin. Ternyata simpanan bapak-bapak di dewan sana. Ngeri zaman sekarang itu maksiat itu. Dan itu dinormalisasi supaya apa? Tidak ada rasa penyesalan. Kalau sudah tidak ada rasa penyesalan, orang tobat tidak kira-kira? Nggak tobat. Dan kalau sudah dinormalisasi, tidak ada giroh bagi orang lain untuk berdakwah lagi. Untuk amar ma'ruf, nahi munkar. Makanya taubat yang pertama itu wajib apa? Menyesal dengan dosa yang kita lakukan. Yang kedua apa? Meninggalkan dong perbuatan itu ya. Jangan menyesal keruyuh deui. Katanya kaduhuk keruyuh deui gitu. Kenapa sih orang suka bolak-balik berbuat dosa? Karena dosa itu nikmat. Matak sekaya disebut tobat sambal. Ibu resep sambal? Kunaon resep sambal? Nikmat dicoelna ku peuteuy jeung jengkol. Aduh eta mah. Ongkol lada jeung asin mah komo Bu. Jamaroti deh asin teh. Ongkol lada tapi dikeureuy. Kenapa? Nikmat. Tah dosa oge dikeureuy teh kulantaran nikmat. Dalam teu nikmat mah mau dikeureuy. Sarajanya dari awal gitu. Dikeureuy ibu bapaknya. Makanya disebut taubat sambal. Nah, tinggalkan gitu ya. Setelah tinggalkan apa? Harus ada azam. Apa azam itu? Tekad. Tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Tapi kalau suatu saat namanya juga manusia ya, terpeleset lagi, bagaimana? Ya taubat lagi. Jadi memang manusia mah emang taubat sambal. Karena memang tidak ada orang yang bertobat sekali kemudian selamanya tidak berdosa lagi, itu nggak ada. Pasti suatu saat dia terjerumus lagi. Tapi tong diniatkan gitu. Ya harus ada azam, ada tekad kalau kita tidak akan mengulang lagi. Nah kalau dosanya berkaitan dengan hak manusia ada satu tambahan. Apa? Minta maaf. Kalau dosanya berkaitan dengan harta harus dikembalikan. Makanya para koruptor itu Pak, kalau tidak mengembalikan uang rakyat, tidak minta maaf kepada rakyat, dosana moal dihampura. Balikeun heula teh eta uang korupsina. Eta nu MBG eta kamari. Nah, tata lamun teu dibalikeun teh eta teh teu ditarima tobatna ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau pernah ngambil misalnya celana tetangga yang dijemur, harus dibalikin dulu itu teh. Kalau tidak dikembalikan, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah. Karena itu berkaitan dengan hak manusia. Dan si manusianya ini belum tentu memaafkan juga. Kalau tidak memaafkan, bagaimana solusinya nanti? Diselesaikan di akhirat. Ya, makanya nanti kata Nabi, ada orang yang datang dengan segudang kebaikan, tapi kebaikannya tidak dia nikmati. Dia muflis, bangkrut dengan kebaikannya. Kenapa? Karena sering menzalimi orang lain. Memukul orang,
mencaci orang, memfitnah orang, menghina orang. Nah, semua itu harus dibayar. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Nah, di akhirat mayarna kumaha? Dengan amal soleh. Gitu, Bapak. Ya, dan orang yang paling sering kita zalimi siapa, Pak? Siapa, Cing? Bapak? Bukan, Pak. Istri. Tinggal ibunya atau tinggal itu. Ya, kenapa? Karena biasanya zalim itu kepada yang paling apa? Dekat. Ya, sebagai suami itu istri tuh dan anak-anak. Kalau suami dizalimi istri. Waduh, eta mah jarak pisan mah. Atau Bapak kasusnya Bapak hukum sih karena eta mah. Langsung curhat Bapak di dia kan. Suami dizalimi istri cina. Langsung curhat Bapak ya. Berarti istrinya harus minta maaf kepada suami. Ada ari di rumah tangga mah pasti aya wae nya saling menzalimi teh silih hampura we gitu. Jangan sampai terbawa meninggal gitu ya. Mata kurang kan lebaran teh sok silih memaafkan ya. Ya gitu teh isukna pasti deui teh parebut eta kastengel. Nah, jadi taubat yang diterima oleh Allah itu taubatan apa? Nasuha dengan 4 syarat tadi. Nah, kalau sudah taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Bapak Ibu, asa itu kalau dalam bahasa Arab itu menunjukkan mudah-mudahan sebetulnya. Sama dengan la'alla artinya harapan. Berarti kan kalau harapan bisa diampuni, bisa tidak. Cuma kata para ulama tafsir, Allah itu kalau sudah mengatakan asa, itu biasanya pasti. Gitu. Ya, kalau taubatnya tadi terpenuhi syarat-syaratnya, maka terjemahannya harusnya gini. Pasti Tuhan kalian akan menutupi dosa kalian. Ari ditutupi berarti aya keneh itu dosanya. Ayahnya cuma oleh Allah tidak ditampakkan. Jadi bapak, saya, ibu semuanya punya dosa, tapi teka tinggalinya. Bayangkan kalau setiap dosa diperlihatkan oleh Allah. Ditinggalikeun ibu-ibu teh, oh si ibu teh geuning dosana teh ieu, oh si ustaz teh geuning kieu nya dosana teh tuh kumaha. Sampai seorang ulama mengatakan andai kata dosa itu punya bau, tidak ada orang yang mau duduk dekatku. Ya lamun dosa bau bu, ieu masjid bubar ya pangaosan. Mulak pasti oge tuh. Ya. Tong boroning bau dosa, bau hitut wae kalalabur gitu komo bau dosa. Mulak bubar pangaosan. Cuma kasih sayang Allah ditutup. Makanya kalau ada orang menghormati kita, menghargai kita, ya tadi lain pedah orang mulia, bukan. Tapi karena Allah sedang menutupi dosa kita, menutupi aib kita, mata tong sok pupujian jadi jalmi mah. Maka jangan yang kapuji segala, tidak terpuji, yang terpuji itu hanya Allah. Kita itu kotor, banyak dosa, cuma Allah sedang menutupi. Nah kalau begitu, kalau masih ada, bagaimana atau nanti di akhirat? Nah di akhirat baru diampuni. Makanya Pak ada magfirah, ada afun. Bedanya apa? Kalau magfirah itu cuma ditutupi, kalau afun itu dihilangkan. Nah afun itu kita minta tuh, biasanya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibul afwa. Kalau itu dihapus dosanya. Itu bedanya magfirah dengan afun itu. Nah ini bagaimana nih? Cuma ditutup saja. Ada hadis yang lain bahwa setiap orang itu akan dihisab sendiri-sendiri nanti kan? Nah, ketika dihisab itu Allah bertanya kepada kita. Nih, dosa-dosamu ini kata Allah. Kamu mengakui tidak? Ya Allah, aku mengakui. Sebagaimana dulu aku menutupi dosamu di dunia, maka hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Oleh sebab itu lihat, wa yudkhilakum apa? Jannat, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga. Kalau dimasukkan ke dalam surga berarti diampuni tidak dosanya? Diampuni, tidak hanya ditutup saja. Karena orang yang masuk surga itu harus sudah betul-betul bersih dari dosa. Makanya nanti ada orang yang terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk ke dalam surga. Dalam riwayat Muslim. Setelah apa itu? Setelah dosanya dicuci terlebih dahulu. Sudah bersih, dimasukkan saja ke dalam surga. Paling terakhir, sahanya eta kira-kira.
jamaah di dia sana. Oh sana sama orang gitu sama orang lebih sabrang, orang sabrang sama. Wa yudkhilkum jannat tajri min tahtihal anhar, di mana di surga itu di bawah istananya mengalir sungai-sungai surga. Ibu aya sabaraha hiji sungai surga? Ada berapa sungai surga? Ada 4 dalam satu ayat. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Pemisalan surga yang dijanjikan kepada orang bertakwa itu apa saja? Fiha anharun min ghairi asin. Ada air bening seperti ini, air tawar. Terus apa lagi? Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Sungai susu yang rasanya tidak berubah. Gitu ya. Jadi ada air bening, air susunya ke mana ya, Pak? Nah, ada lagi apa? Khamrin lazzatin lisyaribin, minuman khamr, kalau di kita mah minuman keras, tapi nikmat bagi orang yang meminumnya gitu. Kalau khamr di dunia makan pahit, bau. Terus kalau diminum lieur, panon belel, ngobrol, balel kan gitu. Mencantik kusruk kasusukan. Nah, matak ibu lamun hoyong nyobian khamr mah sabar wae engke di sorga. Encanu dioplos jeung baygon teh di urang mah. Nyata setan ge kegoda atuh Pak. Urang ge teu gelo-gelo teuing siga kitu cecek setan. Nah, di surga mah nikmat gitu. Lazzatin lisyaribi. Yang terakhir apa? Wa asalin musaffa. Sungai madu yang murni, teu dicampur ku gula beureuh aya. Murni we madu nate. Nah, dalam surat Al-Kautsar ada lagi inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar itu sungai yang ada di surga, tapi khusus ini mah milik siapa? Milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, itu sungai-sungai surga. Sungai di orang kumaha kondisina Ibu? Coklat dari jeung loba runtah, jeung runtah teh naon Pak nu bijil teh? Kasur berapa bayangkeun. Runtah di orang pika kasur-kasur jadi runtah. Nah, dalam riwayat Muslim nih dari sahabat siapa? Al-Aghor Al-Muzanni Abu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia di sini siapa maksudnya? Para sahabat Nabi. Ketika itu Nabi sedang berbicara di depan sahabatnya. Sahabat Nabi itu orang yang bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, dan wafat di atas keimanan. Mereka itulah generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama. Jadi kalau kita sebagai Ahlus Sunnah, maka kewajiban kita adalah mengikuti para sahabat di dalam berakidah, di dalam beragama. Karena Ahlus Sunnah yang pertama itu yaitu para sahabat Nabi yang menyaksikan Al-Quran turun langsung, dibacakan dari lisan Nabi, tafsirnya langsung mendengar, melihat praktek Nabi di dalam beribadah. Jadi akidah mereka itu akidah yang masih murni, langsung diterima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum tercampur dengan filsafat ini, dengan ilmu kalam itu, murni mereka Bapak. Karena agama itu kan seperti sungai Pak, di hulu jernih, di hilirnya menjadi apa? Kotor. Kotornya dari mana? Bukan dari hulu, tapi dari tengah. Ada yang buang sampah, ada yang buang limbah, ada yang kencing sembarangan. Jadi kotor. Itu ya, makanya Nabi mengatakan setiap 100 tahun sekali itu Allah akan mengutus mujadid. Mujadid itu apa? Pembaharu untuk membersihkan kembali agama ini, mengembalikannya kepada sedia kala. Gitu. Nah, para sahabat mah menerimanya itu si agama itu belum terdistorsi dengan pikiran ini, pikiran itu, akidah ini, akidah itu. Makanya mereka disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita akidahnya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita melihat bagaimana sih para sahabat dulu mempraktikkan agama ini, gitu. Tapi coba lihat Pak, walaupun seperti itu Nabi mengatakan apa kepada mereka? Tubu ilallah.
Jadi sahabat Nabi yang mulia itu berpotensi berbuat dosa tidak? Iya, karena mereka itu tidak maksum. Yang maksum hanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sahabat saja disuruh tobat dengan berbagai macam keutamaannya, komo orang muridnya, tak gitu lah. Apalagi kita yang banyak dosanya. Wastagfiru, dan istighfarlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaih, karena aku bertobat kepada Allah dalam setiap harinya. Berapa kali, Bu? Mi'ata marratin, 100 kali. Ibu sabaraha kali istighfar sadinten? Beres salat 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali 5? Seeutik atau 15 mah. Harusnya kita mah lebih daripada 100. Kenapa? Nabi saja yang suci 100, kita yang kotor harusnya lebih. Ya, makanya Bapak Ibu setiap hari manfaatkan, tiada hari tanpa istighfar. Di mana cenah Pak Ustadz istighfar? Di mana? Asal ulah di WC, di masjid, di rumah, di jalan, di pasar. Oh, komo di pasar mah kedah seur istighfar. Bapak-bapak lamun keluar ke jalan bade ka kantor seur istighfar, Pak. Seur nu geulis di jalan. Di mall, komo di mall mah sok seueur geuning ibu teh seur kahoyok, seur istighfar kedah nama. Ninggal tas istighfar astagfirullah, ngaran teu jadi meserna. Gitunya. Ninggali sendal, ninggali sapatu istighfar engal-engal astagfirullah, ninggali acuk istighfar, Bu. Jadi uih teh teu meserna naon. Nya, ngarah diemutan ku Gusti Allah, ade tah. Boros. Mubazir, pembuangan uang. Nah, teh mubazir teh saudarana setan, astagfirullah. Gitu. Nya, Ibu, Bapak lamun naik motor teh istighfar. Urang mah geuningan naik motor teh ngadon perjalanan ini, kayak gitu. Ayo tiko sewat. Sungguh sangat menyedihkan. Dan begitu teh mata astagfirullah. Nah, dengan banyak istighfar bukan saja diampuni dosa, tetapi dibukakan pintu-pintu rezeki. Dalilna mana? Surat naon eta teh? Surat Nuh. Ya, ada orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam, aku susah punya anak, ini sudah nikah bertahun-tahun gak punya anak." Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Bislih di dia aya teh acan ngaduh putra wae, seueur istighfar. Ada lagi yang datang, "Imam, aku ini miskin, ingin kaya." Istighfar. Ada yang datang lagi, "Kebunku kering, kerontang, tidak ada air." Istighfar. Ditaros ari imam kunaon cenah unggal ditanya teh istighfar we terus. Siga nu eueuh deui jawaban. Kata Imam Hasan Al-Basri, baca firman Allah Ta'ala, "Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar." Istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, maka Dia akan memberikan kepada kalian apa? Anak-anak, harta, kemudian kebun, akan menurunkan hujan dan mengalirkan sungai. Tuh, jadi dengan istighfar menjadi pintu kebaikan buat kita. Siap? Banyak istighfar Bapak Ibu? Insya Allah. Hadis riwayat Muslim berikutnya dari Ibnu Malik Al-Ansari, Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari. Beliau berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lallahu, sungguh Allah, asyaddu farahan, lebih berbahagia." Kumaha Allah bahagianya? Nu pasti bahagiana teu siga bahagiana ibu. Ibu mah kan lamun bahagia ajret-ajretan, berteriak, kadang lulumpatan namun murang kalimanya kalau bahagia. Nah, Allah itu laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak seperti makhluknya. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi bahagianya Allah wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui hakikatnya seperti apa. Sungguh Allah lebih bahagia dengan taubatnya seorang hamba ketika taubat kepadanya
daripada salah seorang di antara kalian yang berada di atas untanya di tengah padang pasir. Padang pasir berarti tidak ada air, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan. Kemudian ada orang yang naik unta, fanfalatat minhu, jatuh dari untanya. Ari ontana kabur, sedangkan makanan dan minumannya ada di atas punggung unta itu. Aduh, fa aisa minha, dia pun sudah berputus asa. Ya marek maot cigana ieu sakedeung. Bayangkeun atuh ibu, enggak ada makanan, enggak ada air. Jauh ka ditu ka dieu, udara terik panas, makanan dibawa di atas punggung unta. Ah, putus asa ieu mah pimaoteun kan kitunya. Fa'ata syajaratan, kemudian dia berteduh di bawah pohon. Setelah itu dia pun berbaring di bawah pohon tersebut dalam kondisi apa? Berputus asa. Tapi ketika dia seperti itu, si onta teh ujug-ujug aya balik deui. Sehingga tak kumaha perasaan lamun ibu bapak dalam kondisi seperti itu. Sudah putus asa, balik deui ontana. Wah, kacida atoh narek mau terjadi. Rek mau terjadi kacida atohna. Kemudian dia mengambil untanya itu dan dia berkata, lihat apa perkataannya, saking dia bahagia, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dibalik lah. Bakat tinggu atoh, dibaliknya riosna. Gitu. Kuduna naon? Kedah nama Allahumma anta rabbi wa ana abdu. Harusnya kan gitu. Ya Allah, engkau Tuhanku, aku hambamu. Iya mah ngadon kieu dibalik. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Itu kalau diucapkan sengaja bisa kafir itu orang. Ya, tapi karena tidak sengaja otaknya katutup, Pak. Lantaran perasaannya lebih apa? Lebih dominan. Orang kalau perasaan lebih dominan, otaknya kecerdasannya menurun. Gitu. Makanya dia salah ngomong. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farahi, dia salah berucap karena saking bahagianya. Nah, Allah lebih bahagia daripada orang itu ketika ada seorang yang bermaksiat kemudian ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua hadis terakhir Bapak Ibu, ini syarat taubat yang kelima. Dua hadis yang terakhir kata para ulama ini syarat taubat yang kelima. Apa? Taubat itu dilakukan sebelum waktunya habis. Kapan waktunya habis? Pertama, dari Abu Hurairah Nabi bersabda, barang siapa yang taubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat tempat tenggelamnya. Kapan itu akan terjadi? Menjelang hari kiamat. Ketika orang-orang kafir melihat itu, mereka baru sadar ternyata apa yang disabdakan Nabi itu benar. Taubat ayeuna, maka pintu taubat sudah ditutup ketika itu. Tidak ada pilihan bagi mereka kecuali mati di atas kekafirannya. Ya, karena sudah ditutup. Dan penelitian sains hari ini mengatakan itu akan terjadi. Berdasarkan penelitian para astronomi, itu akan terjadi. Dan itu terjadi hanya satu hari saja. Esok harinya akan kembali lagi seperti biasa, si matahari. Tapi pintu taubat sudah tertutup sehingga Nabi mengatakan la taqumu sa'ah illa 'ala syiraril khalqi, kata Nabi. Tidak akan terjadi kiamat kecuali atas makhluk yang paling buruk, yaitu orang-orang kafir. Makanya Ibu, selama ada keimanan, kita tidak akan merasakan kiamat kubro itu. Karena dalam hadis yang lain, orang-orang yang punya iman di akhir zaman akan uzlah. Apa uzlah itu? Apa uzlah teh? Dia akan mengasingkan diri, pergi ke hutan-hutan, ke gunung-gunung. Sampai Allah mengirimkan angin, kata Nabi, untuk mencabut nyawa mereka, sehingga mereka tidak merasakan pedihnya hari kiamat. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan la taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampai di bumi ini tidak terdengar lagi kalimat Allah Allah Allah. Kalau ada kalimat Allah disebutkan masih ada orang beriman berarti. Nah, sekarang
kalimat Allah masih terdengar, bacaan Quran, sholat, adzan, insya Allah mual kiamat. Gitu ya, mual kiamat. Nah, kenapa sih ketika matahari terbit dari sebelah barat kiamat tobat ditutup? Karena yang gaibnya sudah ditampakkan di depan mata. Seharusnya kan yang gaib itu kita beriman walaupun tidak terlihat. Nah, mereka baru percaya sesudah terlihat. Bapak Ibu, saya ingin nanya, kalau ada lalat masuk ke sini, plak dikumahakeun. Lalepkeun. Lalat teh nu hejo badak teh geuning mah. Plak lelepkeun. Kocek gitu tah. Nah, terus ambil si lalatnya. Kade lalatnya ulah diuapkeun, bisa diuapkeun kade. Buang. Airnya di apa? Diminum. Tong dibuang, Ibu rek dibuang mata tadi we teh kudu dilelep-lelep sagala. Gitu ya, Ibu mah geus dilelepkeun, dipiceun di cairna teh. Nah, kita memasukkan lalat itu karena airnya mau diminum. Kenapa? Nabi mengatakan pada sayap lalat itu ada racun, penyakit, sayap yang lainnya ada penawarnya. Beriman tidak? Pernah diteliti gitu? Kalau saya belum pernah meneliti, tapi saya iman. Kenapa? Karena yang mengatakannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada jenis manusia yang tidak beriman sampai dia teliti dulu. Setelah diteliti ternyata di YouTube itu ada laporan-laporannya itu. Ternyata benar apa yang Nabi sabdakan itu. Nah, ada orang yang baru beriman. Telat atau iman teh. Kalau sudah kelihatan ngapain lagi beriman? Kan dalam surat Al-Baqarah iman itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita nggak ngelihat, tidak mendengar, tidak merasakan, tapi percaya. Kenapa? Karena yang mengatakannya Allah dan Rasulnya, cukup untuk seorang mukmin seperti itu. Gitu ya. Karena tidak semua, tidak mesti segala hal yang ada di dalam agama kita itu mesti masuk akal. Nggak mesti. Ibu suka nyiumin batu nggak di depan rumah, Bu? Ada batu bata dicium tuh Ibu. Taranya. Tapi kenapa Hajar Aswad diciumi? Kan kata Umar, kamu ini batu, tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Andai kata aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak akan. Nah, jadi mencium Hajar Aswad itu bukan karena batunya, tapi karena apa? Karena Nabi menciumnya gitu. Nah, itulah iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itu, kenapa iman orang ini tertolak? Karena sudah terlambat. Yang seharusnya diimani sejak dulu ketika gaib, baru diimani ketika terlihat oleh matanya. Cuma ini untuk orang kafir. Nah, orang beriman mah kiamatnya apa? Kematiannya. Makanya hadis berikutnya lihat. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum yugorgir. Apa yugorgir itu? Ketika nyawanya sampai di tenggorokan. Itu biasanya suaranya gini. Krek, krek, krek. Nah, suara itu teh yugorgir. Gitu ya. Nah, ngorok, grok-grokan. Itu teh tanda nyawanya sudah di sini. Nah, ketika itulah ditutup pintu taubat. Kenapa? Sama. Karena yang gaib sudah ditampakkan. Kata Nabi, orang yang akan meninggal itu matanya akan lebih tajam. Dia akan melihat malaikat sejauh mata memandang. Bahkan matanya akan mengikuti kemana ruhnya dicabut, kata Nabi. Seperti itu orang yang meninggal itu. Kira ibu bapak kealaman jelas. Ya bener cek si Ustadz gitu kan. Segera. Itu kelihatan itu malaikat sejauh mata memandang. Tapi kondisi malaikat itu akan berbeda antara seorang mukmin dengan orang yang kafir. Itu beda penampilannya. Jangan disamakan. Gitu ya. Kepada mukmin mah dia sopan, dia santun, dia penuh penyayang. Tapi kepada orang kafir, nyebut nyawa oke diduduk, Pak. Iya, diduduk. Nah, jadi jangan takut menghadapi malaikat itu karena tidak selamanya malaikat itu menyeramkan.
tergantung amal-amalan kita. Nah, ketika itulah pintu ditutup, pintu tobat. Makanya Firaun tidak diterima tobatnya. Firaun itu tobat, Bapak Ibu. Ketika dia ditenggelamkan di mana? Di Laut Merah, dia mengatakan aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Musa dan Bani Israel, tapi tidak diterima oleh Allah karena dia sudah yugorgir ketika itu. Tenggelam di Laut Merah, gitu ya. Nah, jadi syarat yang kelima diterimanya tobat itu sebelum waktunya apa? Terlambat. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu ya sebelum kita meninggal dunia. Banyak tobat, banyak beristighfar, terutama di sepertiga malam terakhir, karena ciri seorang mukmin itu wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu banyak beristighfar di waktu sahur. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga Pak. Iya. 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 Jadi memang itu kembali kepada masyiatullah, kembali kepada kehendak Allah. Bagi mereka yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak beristighfar, banyak melakukan kebaikan, maka harus bersyukur. Allah memilih kita untuk membayar dosa dengan cara-cara seperti itu. Tapi itu kan harus diusahakan, Pak. Ada keinginan ke sana kan, karena manusia itu kan diberikan irodah. Irodah itu kehendak bebas untuk memilih. Gitu ya. Nah, ada orang-orang yang ketika diberi kesempatan kan sebetulnya dosa itu, Pak, maaf misalnya ada kiai yang terbongkar apa kemarin itu mencabuli 50 santriwatinya. Itu kan 50 itu berarti kan dalam jangka waktu beberapa tahun kan. Artinya Allah itu masih memberikan kesempatan kepada dia untuk bertobat, tapi tidak dia lakukan. Akhirnya Allah bongkar dosanya itu. Nah, jadi harus ada usaha. Selama Allah memberikan kita kesehatan, berarti Allah menginginkan kita untuk tidak membayar dosa itu dengan penyakit. Nah, itulah yang harus kita manfaatkan. Untuk banyak melakukan kebaikan, banyak beristighfar. Tapi ada orang-orang yang ketika diberi kesempatan sehat, dia tidak memanfaatkannya. Tapi terus saja melakukan. Merasa dirinya masih apa? Masih sehat, tambah lagi dosanya, tambah ya sudah. Kalau begitu bayar dengan penyakit. Gitu. Ya, bayar dengan penyakitmu. Gitu sebelum kamu pulang ke akhirat nanti. Artinya sakit itu bagian dari rahmat Allah bagi dia. Gitu. Iya, kafarat kan. Makanya Nabi mengatakan tohur. Tohur itu artinya kafarat. Semoga Allah mensucikanmu. Gitu kata Nabi. Nah, kalau misalnya ada orang yang Pak diberi kesempatan tidak taubat, tidak beramal soleh, tapi diberi sehat juga oleh Allah teh. Itu namanya istidraj. Istidraj itu namanya apa? Disungkun. Iya, disungkun. Akhirnya apa? Tidak ada pilihan bagi dia kecuali membayarnya di mana? Nah, itu padahal Allah sudah memberikan kita satu irodah. Irodah itu kebebasan untuk memilih. Gitu ya, makanya ada surga, ada neraka. Kenapa ada surga, ada neraka? Karena kita diberi pilihan oleh Allah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau hendaklah dia beriman, kalau mau kufur silahkan, gitu kata Allah. Tapi ingat, kami sudah menyediakan neraka bagi orang-orang yang kufur. Itu ayat mengisyaratkan kepada kita kalau kita diberikan kehendak bebas oleh Allah untuk memilih. Kita kan memilih untuk tidak ngaji bisa, Pak. Betul tidak? Tapi kenapa Bapak Ibu memilih untuk ada di sini? Kan gitu. Artinya ada kehendak dalam diri kita untuk ngaji. Tapi ada orang yang tidak punya kehendak ngaji, saya mah pengen tidur lagi. Ada juga yang kehendak ngaji dan pengen tidur di majelis juga ada, nggak apa-apa itu. Nah, itu lebih utama ya daripada daripada tidur di rumah, mendingan di sini. Tapi syaratnya apa Bu kemarin? Ulah ngacai ya, itulah ngacai. Nah, jadi seperti itu Pak Haji ya. Ya.
surga kembali seorang pada suatu saat nantinya itu surga semua, hanya prosesnya mungkin ada Ya. Itu bagi orang mukmin, bagi orang yang masih punya keimanan. Adapun orang kafir termasuk munafik yang kafir, karena munafik itu ada dua, ada munafik akidah, ada munafik amal. Nah, munafik akidah itu orang kafir yang menyembunyikan kekafirannya tapi berpura-pura iman. Nah, maka mereka itu kekal di dalam neraka. Tetapi selama memiliki iman, itu akan keluar. Iya, karena Nabi mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, akhriju minan nar. Keluarkanlah dari api neraka man kana fi qalbihi, siapa saja yang di dalam hatinya misqalu dzarratin min iman. Ada keimanan walaupun apa? Sedikit. Gitu. Jadi betul. Jadi orang yang terakhir keluar dari neraka itu yang masih punya iman, tetapi dosanya terlalu apa? Terlalu banyak gitu. Sehingga harus dicuci dulu. Artinya kalau ada orang yang harus dicuci dengan neraka, berarti dosanya itu sudah keterlaluan itu. Harusnya mah sudah selesai di dunia dosa teh. Dengan tadi ya Pak, istighfar, beramal soleh atau sakit gitu. Tapi saya mah berharaplah tidak sakit lah. Ya mendingan istighfar dan beramal soleh gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi saja ya. Ya. Kalau misalnya kita nih niat memberi sedekah, tapi ketika ada orang melihat Berubah. Ya. Ya, Syekh Shalih Utsaimin menjelaskan gini. Ria itu bisa ada dalam 3 kondisi. Pertama, sebelum ibadah dia sudah ria dari awal. Tujuannya memang bukan karena Allah, tapi ingin dinilai orang. Maka itu batal awal ibadahnya itu. Dari awal sampai akhir. Ada yang di awal dia ikhlas. Tapi di tengah-tengah seperti tadi, masuk perasaan ria. Nah, itu tergantung kita bisa menepis perasaan itu atau tidak. Kalau kita bisa menepisnya, maka tidak ada dosa. Istighfar misalnya, astagfirullah, tepis saja. Langsung saja lakukan amal itu tanpa memperdulikan pandangan apa orang. Tapi ada orang yang ketika dia beramal ikhlas, kemudian ketika itu ada orang melihat jadi ria, dan dia terus sampai amalnya selesai, riaknya itu ada di dalam hatinya, maka dia melakukan syirik kecil. Di situ. Hah? Ya syirik kecil, ria itu syirik kecil. Gitu. Tapi sekecil-kecilnya juga syirik. Gitu. Syirik. Nah, ada juga ria itu datang setelah amalnya selesai. Salat ikhlas. Pas assalamualaikum, assalamualaikum, gening aya calon mertua. Jadi ria gitu. Calon mertua. Nah, itu kata para ulama tidak memudorotkan amalnya, tapi berdosa dengan perasaan riaknya itu. Gitu. Nah, jadi harus betul-betul bisa menepis, dan jangan juga kita menyengaja meninggalkan amal karena takut apa? Takut riya, gak boleh. Misalnya mau sedekah, ada orang jadi bisa riya, itu teh meninggalkan amalnya karena orang itu. Jadi dalam diri kita itu mau melakukan amal atau meninggalkan amal harus karena siapa? Karena Allah. Iman nawar berarti mah. Berarti naon lah sok hiji deui. Mangga. mendoakan. Ya. Seperti Nabi Muhammad orang tuanya yang beda. Ya, ya. 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 Kan ada 2 ayatnya. Ayat tentang Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya itu ada 2. Yang satu mendoakan, yang satu kemudian beliau berlepas diri dari ayahnya. Gitu ya, tidak lagi mendoakan setelah tahu kondisi ayahnya seperti itu. Jadi di awal-awal itu memang Nabi Ibrahim belum mengetahui kalau mendoakan orang yang memusuhi Allah itu tidak boleh. Itu hanya usaha saja. Seperti Nabi Muhammad SAW kan dilarang mendoakan orang-orang munafikan, tapi beliau berijtihad. Kata Allah, andai kata engkau beristighfar kepada mereka 70 kali, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Kata Nabi kan 70 kali katanya. Kalau begitu aku akan menambah dari apa? 70. Itu ijtihad Nabi ketika itu. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia.
Tapi kemudian oleh Umar ditarikkan baju Nabi. Ulah ya Rasulullah eta munafik. Nah, karena sikap Umar ini Allah menurunkan ayat yang lain. La takum ala qabrihi la tusalli alaihim wala takum ala qabrihim abada, kan gitu. Janganlah engkau mendoakan mereka dan jangan pernah berdiri di atas kubur mereka abada selamanya. Nah, jadi tidak boleh. Dengan ayat itu maka berlaku bagi kita, nggak boleh. Nabi Ibrahim itu di awal-awal, itu ada 2 ayat, coba saya lupa ayatnya. Ada 2 ayat tentang peristiwa Nabi Ibrahim dengan ayahnya itu. Yang satu beliau mendoakan, tapi yang satu lagi beliau berlepas diri setelah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mendoakan ayahnya. Gitu ya. Nah, jadi ikatan nasab itu, Pak, ikatan nasab atau ikatan iman itu lebih kuat daripada ikatan nasab. Tapi selama orang tuanya masih hidup, misalnya beda iman nih. Anaknya mukmin, orang tuanya non muslim misalnya. Selama masih hidup tetap harus berbuat apa? Baik kepada orang tua. Cuma ketika orang tua itu menyuruh kita untuk kufur kepada Allah, maka tidak boleh kita ikuti. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.